A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma faqihna fiddin. Allahumma aftah alaina hikmataka wansur alaina min hazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbis rahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Surah 32, surah As-Sajdah ayat 16. Allah berfirman, tantajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Shadaqallahul adzim. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan nikmatnya kepada kita, wabil khusus nikmatnya iman dan Islam, sehingga alhamdulillah pada hari ini kita masih istiqomah menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, baik ibadah saum, salat wajib, dan juga salah satunya thalabul ilmi yang kita laksanakan setiap hari Sabtu. Salawat dan salam tak lupa kita limpah curahkan kepada junjungan kita, suri tauladan bagi kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga semoga terlimpah kepada keluarganya, para sahabatnya, tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan umatnya di mana saja berada yang turut dan taat kepada beliau, insyaallah di antaranya kita semua. Tidak terasa, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita sudah menginjak di malam pertengahan bulan Ramadan. Sekarang hari ke-14, malam hari yang ke-15. Ya, mudah-mudahan selama ibadah kita 14 hari ke belakang, baik sholat wajibnya, sholat tarawihnya, kemudian tadarusnya, dan khususnya saum kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai amal soleh kita, amal baik kita. Dan kalaupun ada hilaf dan kekurangan, tentunya semoga Allah memaafkan kita semua. Menginjak malam ke-15, ya, ini ada di pertengahan 10 yang kedua, ya, kita mempersiapkan dengan ilmu 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Kita harus sudah siap mengencangkan ikat pinggang kita, menyiapkan fisik kita, terutama menyiapkan niat dan hati kita untuk menjemput malam Lailatul Qadar 10 hari terakhir di bulan Ramadan,
itu harus kita raih, kita capai pada bulan ini. Ya, karena apa? Karena kita tidak tahu ya Ramadan depan apa kita masih berada di dunia ini atau sudah meninggalkan dunia ini. Ya, terlepas usia, rek muda, rek tua. Ya, kalau Allah sudah menghendaki mah. Banyak tetangga kita, saudara kita yang bulan Ramadan kali ini sudah tidak bisa lagi menemani kita, ya. Ini pertanda bahwa setiap ada waktu, kesempatan, maka harus kita manfaatkan sebaik-baiknya, ya, semaksimal mungkin. 10 hari terakhir di situ ada Lailatul Qadar, maka harus kita ikhtiarkan dengan maksimal. Jangan lagi mengejar bilangan ganjil genap, sudah tidak musim. Ya, nggak musim bulan sekarang mah. Ya, Muhammadiyah hari ini malam genap, kita malam ganjil. Sok sanu menang, ya. Udah nggak usah mikirin malam ganjil, malam genap. Yang penting 10 hari terakhir nanti maksimalkan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun memang 10 hari terakhir ini bagi ibu-ibu khususnya kadang-kadang sibuk, ya Bu ya. Ya, tadarus geus beres, satu dasa juz. 30 juz. Tadarusnya geus selesai. Cek kakak tadi asar ada hoream cenah geus selesai saputaran teh. Mangani 10 hari terakhir ini belum. Ya. Belum nanti mempersiapkan hidangan hari raya, sibuk deh wae. Ya. Nah, maka ini harus kita bisa di manajemen waktu agar tetap ibadah kita tidak terganggu konsentrasinya dalam keadaan apapun juga. Ya, jangan sia-siakan 10 hari Ramadan bulan ini, jangan disia-siakan. Ya, manfaatkan ya kesempatan yang Allah berikan pada bulan ini, maka kita raih. Ya, agar apa? Agar insyaallah kita dapatkan Lailatul Qadar, kita dapatkan nilai-nilai pahala kebaikan di bulan Ramadan yang Allah janjikan 10 kali lipat. Nah, maka kalau kita tidak bersungguh-sungguh, terutama niat yang harus kita kuatkan. Kalau niat tidak kuat, kadang-kadang ya banyak halangan dan godaan. Ya, justru yang penting-pentingnya di hari-hari terakhir bulan Ramadan, kita sudah mulai lalai, puasa sudah lelah, ya, mata sudah ngantuk nagis teka tahan. Padahal keberkahannya berada di terakhir bulan Ramadan. Ibarat kita melihat orang yang balap lari, ya, begitu setar makan, murudul patarik-tarik, datang ke finishnya sabaraha jalmi Bu? Teu rombongan hiji, dua, tilu, kan kahiji kadua ka tilu paling aya harapan hiji, harapan dua, harapan tilu, moal brek gitu. Wah, tinggal sedikit. Nah, maka kita harus masuk yang sedikit itu. Karena finish di nomor hiji atau nomor 2 gitu kan. Minimal bisa meraih ya hasil dari Ramadan ini dengan maksimal, menyempurnakan waktu ya ibadah kita sampai di penghujung bulan Ramadan. Siap Bu? Tadalil geus bingung Pak itu atuh kue hijieun. Nanyakeun bae atuh kue mah da bisa dikir bari nyeun kue atuh. Tah ieu masalahna urang kudu bisa mensiasati. Ya, ibu sibuk nyeun kue, nya teu naon sanu ngalarang nyeun kue atuh komo dikirimkeun ka pasef, pasef ngadukung. Masalahna lamun geus nyeun kue ibu sok jongjon, sok poho ka Allah teh geus nyeun kue teh. Bismillah we hungkul ka ditu mah hilap nu penting ieu kumaha ieu tariguna bisi kurang. Ningali deui Google, ditimbang deui, diosan di parapatan, wah ieu mah karek diajar nyeun kuehna. Ya bisi gagal kade. Ibu setiap kali beraktivitas tong lupa dikir. Itu kuncinya. Ya, dikir mah atuh da teh hese, itu mah pekerjaan hati jeung bibir saeutik. Ya, subhanallah, alhamdulillah, baring ngablender teh subhanallah, subhanallah. Semakin blender gancang, semakin gancang itu subhanallah. Ka bawah arus kan subhanallah, beuki ngebut subhanallah. Ade. Ya, ini kita bisa manfaatkan waktu yang ada. Seperti halnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan kepada kita ada beberapa amalan di penghujung ya bulan Ramadan, terutama 10 hari terakhir. Rasulullah senantiasa memperpanjang sholat malam, bukan nambahan rakaat, memperpanjang teh semakin ya menghusukkan ya gerakannya, bacaannya, ingatannya semakin
ingat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa diingatkan? Karena kita di penghujung Ramadan ini mata sudah tidak kuat, ngantuk, ya, geus hoream, geus capek puasa teh. Ai dulu sebelum datang puasa ditunggu apa ya karep ngaduaan lagi nepikeun khusyuk. Ayeuna geus datang bulan Ramadan kadang-kadang ya lupa bahwa Ramadan masih mendekati kita, bersama kita sampai di ujung terakhir bulan Ramadan ya. Rasulullah ya memanjangkan sholat malamnya, artinya semakin giat ya, bacaannya semakin meningkat. Ibu kan meningkat, pertama-tama Anas jeung Al-Ikhlas gitu kan. Aing ke pertengahan Bu. Eta deui ya Pak. Dari panjang teh acan apalah tuh. Ya, nyanterna naon, anu penting kehusuana dijaga ya. Tuh, ya memperpanjang. Bahkan Rasulullah ya membangunkan anak istrinya untuk bangun malam. Ya, terus ya tidak lagi bangunnya jam 3 atau setengah 4, itu merek sahur. lain rek ini ya, lain apa, mau meningkatkan kualitas zikirnya, tapi memang mau makan sahur di situ ada sunnah yang diharuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang kedua, memperbanyak sedekah. Rasulullah itu setiap bulan Ramadan yang biasanya Rasulullah ini sangat lembut, sangat dermawan di bulan-bulan yang lain, di bulan Ramadan Rasulullah semakin lembut dan semakin dermawan. Ya. Tidak usah besar-besar Bu, kata Pak Sep juga ya. Penting mah sagebro we sagebro tiap hari. Jadi ada impak harian ya, itu disiapkan oleh Ibu untuk meningkatkan apa, dan juga tidak usah berupa uang. Alhamdulillah nih, kita mulai tahun ini yang menerima impak buat tajil anak-anak. Itu udah sangat ikhtiar, dari tahun kemarin sudah meningkat, nggak ada kan tahun kemarin. Alhamdulillah hari ini kita bagi ya, ibu-ibu mengimpakkan makanannya untuk tajil anak-anak. Nah itu impak, jadi bukan hanya berupa uang dengan makanan. Ibu memberikan makanan kepada orang yang berpuasa, begitu yang buka puasa memakan itu, pahala orang yang memakan makanan dari impak ibu, pahala puasa dia itu juga didapat oleh ibu. Gimana Pak yang puasanya atau dikurangi? Tidak, orang yang puasanya pahalanya tetap sempurna. Ibu yang menyediakan makanannya juga mendapatkan pahala yang sama dari orang yang saum. Luar biasanya ya, kalau mengandalkan amal ibadah kita cuma satu dari diri kita, tapi kalau dengan impak memberikan misalkan 30 bungkus ya berarti 30 orang yang berpuasa ya, pahalanya kita dapat. Nah itu manfaatnya dari impak ya di bulan Ramadan. Maka ikhlaskan ya setiap jadwal yang diterima oleh ibu untuk takjil anak-anak, ikhlaskan semampu ibu. Rek kupat rek basok kumaha ibu bukan nama. Da nu katinggal teh gelas wae. Jeung kue jeung roti nu katinggal ku abi gitu, da abi mah langki Bu. Langki ninggal hungkul dituang pasti. Ya, alhamdulillah sakitu oge Bu. Teu sawios bengi oge kan ujug-ujug aya nu ngintun baso tuh alhamdulillah ti mana we rezeki mah. Barudak mah da sarolehnya ibu-ibu anu ngajarikeun barudak semangat mengajinya ya. Ya, jadi perbanyak apa Bu? Sodako dengan apa saja semampu ibu-ibu, semampu kita semua. Yang ketiga, meningkatkan tilawah. Jadi sekarang mah kalau sudah tadarus selesai 30 juz, tingkatkan tilawah. Apa tilawah? Mempelajarinya. Menang saayat oge ngarti ieu teh ya terjemahna teh geuningan. Ya. Memerintah kepada suatu urusan kita amalkan urusan itu. Kenapa? Perintah Allah. Jadi tingkatkan tilawah. Jadi henteu gandeng dengan gerenyem ayeuna mah baca Quran urang, tapi dengan dia menghayati Al-Qur'an hati-hati we sok nunutan biasana gitu. Lamun kieu mah mempelajari mah sok rada nunutan, beda jeung tadarus mah sok rada cepet rada cenghar, tapi lamun tilawah mah bodoh. Ya, jadi tilawah itu bukan hanya ibu membaca suaranya diperbagus, tetapi ternyata tilawah itu ya adalah kita mempelajari ayat per ayat untuk kita pahami. Ya, tingkatkan tilawah Al-Qur'an, itu amalan yang bisa kita lakukan di bulan Ramadan. Di ayat tadi
Pak Asep sampaikan dari surah As-Sajdah ini sebagai contoh bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam senantiasa meningkatkan sholat malamnya, ya, kemudian sodakohnya di bulan suci Ramadan. Nah, ini ayatnya. Dari surah 32 As-Sajdah ayat 16 Allah berfirman, tatajafa, ya, junubuhum, menjauh lambung-lambung mereka, anil madoji'i, dari tempat-tempat tidur. Jadi lambungnya jauh dari tempat tidur, artinya tertidur, ya. Untuk apa tidak tidur? Nonton TV gitu? Lain. Bangun tidur kan orang mau langsung nyetrekeun ningali saha didinya aya artis nu sok balalodor geuning aya naon meuni runyem pas mah ningalin lagi. Ya, ngisi program Ramadan, ai rambut kemana meni, ya, ping-ping ka ditu ka dieu pas masuk cangkeul ningali nanti nu kitu teh. Sok hayang buru-buru mareuman we. Ya atuh da teu pantes kira sok ngisi acara-acara Ramadan geura jingkrak meni jeung melajona teh loba wae de followerna teh kasebeleun. Ya, nah anu pengajian mah meni ditinggalin teh jiga nu narunutan gitu. Aduh, ya ngeri ya. Sekarang kalau media televisi mah tong diandalkeun teuing mendapatkan ilmu dari sana sekarang mah. Ya, karena banyaknya tontonan yang tidak mendidik sekarang mah, ya. Itu we anger, ya. Geus kumu aya urusan politik mah nya beulah. Ya, ka urang mah fokus kepada apa yang pernah kita pelajari, itulah kita pahami, ya. Setelah di dalam firman Allah, menjauh lambung-lambung mereka anil madoji'i, ya, dari tempat tidur mereka. Untuk apa? Yang pertama, yad'una rabbahum, mereka berseru berdoa rabbahum, kepada Tuhan mereka. Jadi berdoa kepada Allah, salat malam, kemudian zikir, memohon apa yang kita kehendaki. Kata Rasulullah, fad'u masyi'ta, ya, berdoalah kalian apa yang kalian kehendaki, bebas berdoa mah. Ya, tanda apa? Tanda kita betul-betul menggantungkan diri kita hanya kepada Allah. Lamun orang jarang ngadoa, jarang minta, teh lain alus. Era urang mah ngadoa wae ka Allah teh, dan nu kamari ge can diijabah, geus ngadoa deui ulah. Ya, karena Allah mah tempat meminta. Justru kalau kita tidak meminta kepada Allah, mau ke siapa? Berarti kita termasuk orang yang sombong, merasa diri kita mampu sendiri, padahal semuanya adalah ketentuan Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah mengusikan, membalikan manusia, membolak-balik hati, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Maka tugas kita agar takdir kita baik, memohon kepada Allah. Kata Allah, yad'una rabbahum, mereka berseru berdoa rabbahum, kepada Tuhan mereka. Khaufan wa tama'an, berdoa itu yang pertama dengan rasa takut, watomaan, dan penuh pengharapan. Takutnya takut apa? Takut kepada Allah, Allah tidak mengabulkan, berarti mintanya berdoa nanti sekali. Jika budak letik lamun minta ke ibu, ya, mah minta acis teh, aduh, padahal aya na sakona teh rada ngabong saeutik keur ngadidik cenah bejana mah, padahal mah lain ulah nyebutkeun teh gaduh, jatahmu sudah habis na wayahna. Ya, jangan bilang teh aya, bisa bener teh aya, ya. Cek budak teh ieu na teu mere dek menta deui ngadua deui mah menta deui teu dibere terus budak menta ibu mere mah mere kamu budak ceurik mah kan ibu mah, ya, budak ceurik mah pasti dibere, ya. Nah, ibu juga harus apa? Kata Allah, berdoa itu khaufan, harus dengan rasa takut tidak diberi, ya, takut kepada Allah, kita tidak dikabulkan keinginan kita, harapan kita, maka ceurik ngadoana. Osok bu ceurik ngadoa, osok pak, yakinlah osok aya ceurik mah, nganduka ceurik kunaon kawan nama, aya nu kapeureupeunan ceurik teh kan gitu. Watamaan, dan penuh pengharapan, harus yakin bahwa doa kita dikabul. Ulah ragu-ragu, ya, jangan bimbang, jangan tidak yakin. Kalau kita tidak yakin, bagaimana Allah ngabul? Dirinya sendiri aja sudah tidak yakin, ya. Kalau diri kita sudah tidak yakin, maka jangan mengharap Allah mengabulkan, ya. Makanya syaratnya adalah khaufan wa tama'an. Kemudian wa mimma razaqnahum, dan dari apa yang kami rezekikan kepada mereka, fikun, mereka menginfakkan,
Rizki yang Allah berikan banyak kepada kita, ya. Kalau ada yang pada anggota badan kita, pada tubuh kita nikmat melihat, ya impakkanlah melihat kita untuk membaca Al-Quran. Telinga kita nikmat mendengar, ya impakkanlah pendengaran kita untuk mendengarkan ayat Al-Quran. Hal-hal yang ya sekiranya berbau keagamaan atau mengandung ilmu-ilmu agama, dengarkan ke sana. Karena ilmu itu didapat dari penglihatan, dari pendengaran, dari perhatian. Ya, baru Allah berikan ilmu. Ya, Pak Sep sering mengatakan kalau ibu sering melihat, sering mendengar, sering memperhatikan, nah maka apa yang teringat setelah mendengar, setelah melihat itu ilmu. Makanya kalau kita sering mendengar, melihat, memperhatikan hal-hal yang baik, terutama Al-Quran, maka itu adalah ilmu yang nempel pada kita dari hasil pendengaran, penglihatan, dan perhatian kita. Ya. Maka wa mimma razaqnahum, rizki, ya, kalau punya uang dengan uang, punya makanan dengan makanan, punya tenaga dengan tenaga, mangga silakan, ya. Di 10 terakhir ini berbanyak kita berimpak, bersedekah. Fala ta'lam, maka tidak akan ada yang mengetahui nafsun seseorang ma'ufiya, apa yang Allah sembunyikan lahum bagi mereka min qurrati ayun, dari membahagiakan mata hatinya. Setiap kita beramal, setiap kita sholat, setiap kita sedekah, kita tidak tahu betapa nikmatnya yang Allah siapkan untuk hambanya yang beribadah. Ya, sampai nanti bisa qurrata ayun, menyejukkan matanya. Besarnya pahala yang akan Allah berikan itu kita tidak tahu, ya, sembunyi kata Allah. Fala ta'lam, tidak ada yang mengetahui. Ya, maka harapan kita, ya, yang hari ini nikmat Allah berikan hidup di dunia ini, tidak ada apa-apanya dengan nikmat yang nanti akan Allah berikan kepada kita. Hari ini kita lelah sholat tarawih, lelah puasa, ya, mengorbankan harta kekayaan. Hari ini kita mengharapkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, sudah dapat. Pak, alhamdulillah makan mah tiap ada, itu mah ada, memang Allah mah udah disiapkan. Kalau di dunia mah ada geus moal pahili rezeki di dunia mah. Tapi masalahnya harapan kita yang akan lebih indah adalah setelah nanti menghadap Allah Subhanahu wa taala, ya. Nah, ini kata Allah, fala ta'lam, tidak akan ada yang tahu. Jazaan, sebagai balasan bima kanu ya'malun, terhadap apa yang mereka perbuat. Jadi balasan yang akan Allah berikan kepada kita adalah sesuatu yang belum kita ketahui. Harapan kita surga, nikmatnya surga jangan ngerasakeun, ya, tapi indahnya sudah dibayangkan, tapi nikmatnya belum terasa. Nah, itulah yang akan menjadi harapan kita, walaupun kita tidak tahu berapa banyak Allah akan memberi balasan kepada kita, tapi kita yakin bahwa Allah itu adalah Rahman Rahim, ya, akan memberikan balasan. Innallaha la yuhliful mi'ad, Allah itu tidak akan menyalahi janjinya, ya. Maka di bulan Ramadan ini 10 hari terakhir nanti persiapkan, bahkan dari sekarang, ya, jangan nunggu-nunggu nanti, ya. Malam 15 tingkatkan. Kemarin mata tadarus nanti dengan 2 halaman atau 3 halaman, aya nama tingkatkan. Yang udah selesai tingkatkan tilawah tadabbur pada Al-Qur'an. Tarawihna ulah kagumpuran ku hujan, ibu nu sok kamu salat nu cara raket, hujan girimis ge. Namun di rumah mah teu nanaon, di rumah tarawih, karena memang salat sunnah itu sebaik-baiknya di rumah, ya. Tapi ulah kieu ka masjid teh di rumah tibra, ya mendingna, ya. Nah, ini jadi mulai sekarang, ya udah kita siapkan fisik kita, konsentrasi untuk menggapai 10 terakhir di bulan Ramadan. Harapan kita adalah mendapatkan Lailatul Qadar. Sekali 2 kali we menang Lailatul Qadar seumur hidup kita, ya. Kebaikanana berapa, Bu? 84 tahun kurang sekedik, 83 langkung sekedik, 1000 bulan teh. 2 kali we menang orang Lailatul Qadar selama hidup. Luar biasa amal ibadah kita, seakan-akan sebanyak 100
tahun umur orang masa gitu. Sekali Lailatul Qadarnya 84 tahun, umur juga belum tentu sampai di sana ya. Maka mumpung hari ini kita oleh Allah diberikan kesempatan umur panjang merasakan bulan Ramadan, manfaatkan. Jangan sampai bulan Ramadan berlalu begitu saja tanpa nilai ibadah kita miliki sebanyak-banyaknya. Itu saja sebagai prolog di pengajian siang ini. Mudah-mudahan bisa memotivasi kita semua, wabil khusus diri pribadi untuk tetap ya menjaga nilai-nilai ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lumayan ai barudak aya nu monok mah 10 ge rada padat ya. Ngajinya rada digeber. Pasep ge nya wayahna we udah hampir aku budak monok pasep peureum. Ai pasep da ka mana cenah. Ah ayeuna mah wayahna da aya kegiatan ya. Ibu-ibu dorong anak-anaknya, tong hariwang atuh Bu, ya nganturan sangu ka dieu mah bari da teh hese atuh. Ya, jeung di rumah sok pasep nanya di rumah ngajin teu. Henteu. Di dieu mah nunutan-nunutan ibadah badak mah. Ya, hafal Baqarah geus 20 ayat. Anu teu ngaji teh wengi teh kabagian 2 ayat. Oh, ayahna mah susul ku ibuna ya. Wayana ku ibu gitu ya 2 ayat tah. Hese Bu ngapalkeun 2 ayat teh surat Al-Baqarah teh barudak teh. Lamun teu bareng-bareng kieu hese. Di rumah ngapalkeun sendiri moal, sok ngapalkeun sendiri moal macana ge tag-tag tuh. Tapi lamun di dieu bareng-bareng di teh hiji-hiji nguriling apa 2 ayat 3 ayat, enak geus 20 ayat ya. Berapa hari? Baru 4 hari mondokna. Komo namun ke sampai tanggal 27 harapan kita bisa anak-anak bacanya lancar, hafalannya ada, hadisnya apa Bu? Terus 8 hadis. Barangkali Ibu teu sabar hadis Bu. Aduh, kapan datang dicek bukan mengaji we lah. Eta da ibu mah evaluasi bisi pasep di dieu ka barudak teh ngajak ulin hungkul. Tuh tos hadis nomor ke-7 ke 8 teh salangan nomoran. Terus 8 hadis barudak matana apal. Ngahaja mah dieu mah ngapalkeun hadis ih. Ya, hese. Cek atuh Bu catatan-catatanana dicek, dinilai tes ku ibu teh bisa apa encan. Ya, bisi encan. Ya papagahan gitu atasan. Dah harus sinergi atuh lamun pasep maksakeun barudak-barudakna kadang-kadang hadir kadang-kadang teh. Jadi nu bisa-bisa nu henteu. Tajwid sekarang yang ini udah beres. Padahal seangkatan anu ieu encan beres. Ya wayahna kita ngikutin ya kemampuan anak tuh bisa disamaratakan ya. Tuh jadi mohon bantuan pada ibu-ibu untuk memberi tetap motivasi kepada anak-anaknya. Dan sejelek-jeleknya di pengajian mah akan ada manfaatnya. Ya, beda dengan di jalanan di luar sana. Ya, sebaik-baiknya di jalanan sana belum tentu dapat ilmu, tapi seburuk-buruknya di madrasah, di masjid, di musola, itu anak minimal dapat pahala kebaikan. Kersa Bu, pahalana keur ibu. Dan barangkali mah alit keneh, ya, dosa can dosa barangkali mah amal kahadeana kangge ibu, maka semangatin ya.